biasa. Yes, yes, Yesus. Oke adik-adik, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam potum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi hello hello hola hola. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam percakapan pendek. Kakak Lala akan bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Apakah kita memerlukan atau membutuhkan pertolongan dari Tuhan dalam hidup kita? Tentunya iya. Mengapa adik-adik? Karena Tuhanlah yang dapat memberikan kita nafas kehidupan, memberi kita kekuatan, kesehatan, kepintaran, dan keselamatan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kalau kita mau makan, atau tidur, atau berpergian, atau sakit, ataupun yang akan kita kerjakan, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Nah adik-adik, mari kita semua lipat tangan dan tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Penolong dan mau mendengarkan seruan permohonan kami, agar kami selalu bersandar padamu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur berbahasan yang terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Kalimat yang agak keluar, Kakak Lala yang akan membacakan, kemudian kalimat yang agak ke dalam, adik-adik di rumah yang membacakannya. Kita mulai ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari Minggu ini. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami selalu menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Ajar kami mengerti kehendak dan kuasa Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Amin. Shalom adik-adik.
Jumpa kembali dengan Kak Agus dalam cerita sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu, kakak minta adik-adik yang ada di rumah yang tenang ya, supaya kita bisa mendengarkan cerita yang akan Kak Agus sampaikan. Sebelum bercerita, Kak Agus mau bertanya, bagaimana perasaan adik-adik kalau ada orang yang suka berbohong kepada kita? Apakah kita senang atau bahagia? Atau kita sedih dan marah? Pastinya perasaan kita akan sedih dan bahkan tidak suka kalau ada orang yang suka berbohong kepada kita. Nah, adik-adik, ada sebuah bangsa yang sangat besar dan dia sudah melakukan kebohongan kepada Tuhan. Bangsa apakah itu? Ya, mereka adalah bangsa Israel. Cerita kita minggu lalu menceritakan bahwa Bapak Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk menyembah Tuhan atau menyembah berhala. Dan bangsa Israel berjanji mereka hanya menyembah Tuhan saja. Akan tetapi adik-adik, janji bangsa Israel adalah janji palsu. Mereka tidak menepati janji tersebut. Bangsa Israel menyembah dewa-dewa atau berhala-berhala. Mereka tidak lagi memberikan persembahan kepada Tuhan dan mereka juga sudah tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Bahkan tidak pernah lagi meminta petunjuk dan memohon bantuan kepada Tuhan lagi. Mereka telah melawan Tuhan dan mereka telah berbuat jahat kepada Tuhan. Padahal adik-adik, Tuhanlah yang menolong dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga tiba di tanah Kanaan, bukan dewa-dewa atau berhala-berhala. Inilah yang membuat Tuhan sedih dan tidak senang dengan perbuatan bangsa Israel yang menyembah dan percaya kepada berhala. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel agar bangsa Israel kembali bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah yang kira-kira Tuhan lakukan kepada bangsa Israel untuk menyadarkan mereka atas dosa dan kesalahan mereka? Ada seorang raja, dia memiliki badan yang sangat gemuk. Namanya adalah Raja Eglon. Raja Eglon menyuruh tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi adik-adik? Apakah bangsa Israel menang? Tidak, mereka kalah dan mereka dijadikan budak selama 18 tahun untuk bekerja secara paksa dan disiksa. Tidak ada yang bisa menolong mereka, termasuk dewa-dewa yang mereka sembah. Dan akhirnya bangsa Israel sudah tidak sanggup lagi menghadapi penderitaan menjadi budak. Mereka letih, sakit, teringat akan segala dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka telah berbuat jahat kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya kembali bertobat dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan bisa menolong dan mengampuni mereka. Dan adik-adik, apakah Tuhan mendengarkan doa dan permohonan orang Israel? Ya, tentu saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dan Tuhan menunjuk Ehud untuk membantu bangsa Israel keluar dari penyiksaan perbudakan. Kemudian Ehud membuat pedang.
Lalu Tuhan mengutus Ehud sambil membawa upeti atau hadiah kepada Raja Eglon, agar Raja Eglon senang dan Ehud boleh dipersilahkan untuk menjumpai Raja Eglon. Dan ketika Ehud diperbolehkan untuk menjumpai Raja Eglon, di situ Ehud berpura-pura kepada raja bahwa ada pesan yang akan disampaikan kepada raja. Dan raja menyuruh para pengawalnya untuk pergi meninggalkan mereka. Ketika di ruangan tersebut hanya ada Raja Eglon dan Ehud, maka tiba-tiba Ehud mengeluarkan pedang yang telah dia sembunyikan. Dan pedang tersebut digunakan oleh Ehud untuk menusuk perut Raja Eglon. Setelah Raja Eglon terjatuh dan mati, maka Ehud cepat-cepat melarikan diri dari istana tersebut melalui pintu belakang. Dan ketika didapati oleh para pengawal istana bahwa raja mereka, yaitu Raja Eglon, telah mati tergeletak di atas lantai, mereka menjadi sangat sedih dan kaget. Kemudian Ehud melarikan diri melewati batu-batu di Seira, dan dia meniup sangkakala di pegunungan Efraim untuk memanggil orang Israel bertempur. Orang Israel turun bersama-sama dengan Ehud dari pegunungan itu, dan Ehud yang memimpin peperangan tersebut. Dan sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan memimpin dan menolong orang Israel melawan orang Moab tersebut, maka janji itu benar adanya. Orang Israel menang atas pertempuran melawan orang Moab. Mereka mengalahkan kira-kira 10.000 orang Moab karena Tuhan yang senantiasa menjaga dan menolong mereka. Hanya dengan campur tangan Tuhan saja bangsa Israel dapat terlindungi dan tidak terjerumus dalam kejahatan yang lebih lama lagi. Dan bangsa Israel hidup aman dan tentram selama 80 tahun karena damai sejahtera hanya diperoleh dalam perlindungan Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita kita pada minggu ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15 yang berbunyi demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita mendengarkan nas persembahan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23a, yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikirannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang penuh. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikirannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang penuh. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, kiranya
berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan bisa berguna bagi kelebaran akan firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, kita mau menyanyi 5 jari kananku. Jari kanan, 5 jari kiri, bersama jari 10 kususun begini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Kami bersyukur bisa beribadah sekalipun melalui ibadah online. Berkati juga kehidupan kami setiap hari. Berikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami tetap bisa menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa buat pendidikan kami ya Tuhan. Walaupun kami belajar melalui daring dari rumah kami, tetap percaya Tuhan akan menolong dan memberikan kami hikmat agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat pertumbuhan kami. Tuhan tolong jauhkan kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasal 124 ayat ke-8 berbunyi demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagaimana kakak-kakak? Bisa? Bisa. Kakak Angel. Adik-adik di rumah ikutin ya. 1, 2, 3. Mazmur pasal 124 ayat ke-8 berbunyi demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, kita akan masuk di dalam petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 15a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi pujian penuh kita, Tuhan tidak lupa. Dan berharap padanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Sekali lagi ya. Selalu angkat muka dan berharap padanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Adik-adik, kita masuk di dalam berkat. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin.